Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada konten kali ini, mohon maaf sebelumnya yang sebesar-besarnya kepada kalian semua. Karena pada konten kali ini perdana banget di konten Sidak Sharing Ilmu Dunia Akhirat. Tetapi aku tidak bisa memaksimalkan untuk menampilkan video yang jernih atau kualitas yang jernih yang membuat kalian enjoy. Mengapa demikian? Karena ada beberapa hal yang aku harus terima dengan keadaan video atau file yang terhapus gitu. Sekali lagi mohon maaf. Semoga tetap enjoy dengan kalimat yang kita bahas, dengan diskusi yang kita bahas. Stay tune, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi lu apa, Bre? Motivasi gue, kenapa gue main Ome? Gue tuh melihat sesuatu yang lagi rame dan Lu kan selawatan nih ya, selawatan. Lu sambung ayat mungkin bisa ya. Itu lu emang riwayat pernah juara Kori apa gimana kok bisa? jadi hal yang harus diperhatikan ya paling referensinya sih ya. Jangan kita ngomong banyak, katanya kita referensi dari yang sumbernya bukan Sumbernya ya. Kan harus Jadi kayak hadis kan. jangan didengerin aja, karena yang tahu isi hati orang tuh ya Allah doang. Orang lain nggak bisa menilainya gitu. Karena hati itu nggak bisa dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini bikin konten lagi yaitu podcast Sidak Sharing Ilmu Dunia Akhirat. Masya Allah. Sharing. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. La a'budu ma ta'budun wa la antum Tabbat yada bilalin wa tab sallu ala khairil anam Al-Mustafa tabri tamam. Sharing kita gitu lah ya. Oke. Dunia dan akhirat. Dan sekarang ini perdana, Masya Allah, perdana banget bersama Kita baru ketemu. Alif Desut atau Alif Zaki. Assalamualaikum brother. Wah, Jadi kita Ini. udah lama kenal, tapi baru ketemu. iya baru ketemu, Masya Allah. Dan satu frame baru. Jadi ini Sidak ini konten yang emang aku konsepin kedua setelah dakwah Institudis. Dan dia orang pertama yang masuk di Inframe, Masya Allah. Oke, siap. Baik, sebelum itu mungkin perkenalan dulu. Ada yang belum kenal, siapa lo ya? Halo buat yang belum kenal, gue Alif DZ. Gue biasa main Ome. Ya gue orang Ome lah gitu. Di Ome gue biasa sholawat atau ngaji di depan stranger gitu kan. Buat dakwah dari syair gitu. Nah, udah gitu dong sih. Iya gitu dong ya. Nah, kalau tempat tinggal gue di Jakarta. Si cukup dah. Biar ala-ala bule. Iya. Baik, gua akan nanya-nanya sedikit ya tentang bagaimana perkembangan dia di YouTube sampai terkenal ini. Karena gua jujur ya, gua baru pertama lihat dia masih bahas-bahas viral gitu di tahun 2020 sampai sekarang udah berubah drastis. Nah, itu bagaimana lo perkembangan lo di dunia per-YouTubean sehingga kok bisa sampai sekarang, kok bisa sampai naik, apa motivasi lu juga bisa menemukan titik lu yang sekarang. Oke, itu. Yang namanya Perubahan. YouTuber pasti dia awal-awal tuh nyari tentang apa yang cocok buat diri dia gitu kontennya. siap. Nah, gue tuh juga mencari jati diri apa sih yang cocok buat gue ini. Gue nyobain semua konten lah, mulai dari bahas-bahas yang lagi viral, kayak bahas berita, gue makan-makan, juga ya, kalau nggak reaction, salah ya. makan-makan, semuanya gue babat konten. Dan akhirnya mengakibatkan channel gue tuh nggak jelas gue apa sih gitu. Dan gue juga dikenal sebagai apa sih gitu kan. Nah, maka dari itu tibalah di tahun 2020 gue meninggalkan konten-konten gue yang biasanya rame juga gitu, kayak konten ngebahas viral segala macam, dan gue cobain buat main Ome. Nah, pada saat itu tuh Ome tuh masih kayak ada pada nyanyi doang, terus ada ngeprank, belum ada yang jadi kayak band-band kecil lah ya. belum ada yang seperti konsep yang gue buat gitu. Nah, makanya gue hadirlah dengan konsep baru gue, yaitu dari syair gitu kan, syiar dari syair ke bule-bule. Nah, di situ baru tuh berawal dari kayak cuma dikit banget view-nya tuh, bahkan gak nyampe ratusan. Dan di situ baru deh Masih sampai ribuan ya, ratusan ribuan, ya ratusan ribuan lah. ratusan ribu ya. Nggak nyampe di atas 1000 gitu. Itu masih subscriber lu berapa mas? Tuh subscriber tuh 70.000 waktu itu, udah gede. Tapi turun banget Iya, Nah, karena perubahan itu ya. karena perubahan. Akhirnya gue tetap konsistenin tuh main Ome gitu kan.
Dan ya pelan-pelan mulai kelihatan Konsisten. antusias dari orang-orang yang nonton gitu. Dan akhirnya sampai di detik sekarang ya udah hampir 835 dan Masya Allah. itu berkat Ome juga. Gue ketinggalan ya kayaknya ya. Iya, Jadi itu motivasi lu apa Bre? motivasi gue. Kenapa Iya. gue main Ome? Gue tuh melihat sesuatu yang lagi rame dan gimana caranya gue buat menyelipkan sisi-sisi kayak Islamiah gitu dari Karena itu yang kurang ya kayaknya ya. nah, buat gimana? Karena jujur di Ome TV pun juga banyak yang negatif ya, jadi kayak Iya. ya udah kita coba tebarkan positif ke orang-orang yang ada di Ome. Karena juga gue lihat juga apa yang namanya di Ome TV itu ya ngeprank nggak jelas. Maksudnya bukannya prank nggak jelas sih, seperti kayak gombal-gombalan apa segala macam membuka aurat lah ya. Nah gitu-gitu. Baik, lu kan selawatan nih ya, selawatan terus sambung ayat mungkin bisa ya. Itu lu emang riwayat pernah juara apa kori apa gimana kok bisa Masya Allah gitu Oke. suaranya gitu. Jadi Kan dulu- itu yang menjadi poin penting. Jadi dulu gue awalnya itu tuh apa ya? Gue dari kecil tuh emang suka dengerin yang kayak gitu makanya dari situ mulai kayak suka dan tertarik gitu dan akhirnya ke bawah juga sampai gede. Dan gue di SD pun sering ikut lomba-lomba kayak ngapalin gitu yang hafal-hafalan, terus Di lomba-lomba bawah gitu ya. yang gitu-gitu. Cuma sampai di SMP doang lah, juara sih, juara lah, Masya Allah. tapi Itu nggak kan yang juara berapa? nggak lupa udah lupa lama. udah lama ya. Mungkin Cuma SD juara, atau cuma SMP. juara. Nah, terus mulai dari terakhir di SMP gitu. Di SMP. Tapi tingkatnya tingkat rendah sih, nggak sampai tingkat provinsi gitu, enggak. Cuma paling Tapi yang tingkat- penting kan sudah pernah ikut, tingkat sudah kecamatan mengetes ya. gitu doang. Oh tingkat kecamatan. Udah sih kayak paling situ doang sampai sekarang ke bawah deh. Terus untuk motivasi apa bagi pendakwa di luar sana, entah itu dari Ome maupun dari jalanan seperti gue pribadi dan mungkin pendakwa lainnya lah ya, untuk kayak pengamen jalanan, kayak mungkin yang Fajar sekarang, nah itu kan dari pengamen jalanan kemudian sukses sekarang berarti di TikTok. Apa motivasi mereka ingin lu tunjukkan gitu? Maksudnya di jalan dakwah ini nggak harus di media online, maksudnya nggak harus di Ome ataupun media online lainnya. Jadi di jalan juga kita harus. Iya. Yang udah biasa kayak di Silapi buat juga dia di jalanan gitu, dia nyamperin orang-orang di jalan. Paling kalau gue mah apa ya, kebaikan sekecil apapun tuh pasti ada balasannya gitu. Jadi lakukan aja hal-hal yang bisa disisipin gitu. Karena mungkin dari percakapan kayak kita aja bisa disisipin gitu kan. Dan kalian bisa mikirin sesuatu yang bisa disisipin aja gitu. Jadi nggak harus diteoritiskan, tapi yang penting dijalanin aja, kayak disisipkan lah. Karena suatu kebaikan akan berlipat ganda kan, akan ada balasannya. Terus lu di Ome itu apa yang lu dapat? Maksudnya target-target yang ingin lu capai sampai sekarang tapi belum berhasil. Gue tuh berharapnya ya kalau main Ome gitu dapat orangnya tuh bagus-bagus. Saya dalam artian kayak Bagus-bagus tuh yang normal gitu. Karena kan di sana banyak yang nggak normal ya. Jadi kayak normal itu gimana itu? yang mau ngobrol gitu. Oh Kan ya, ada ngobrol asik lah ya. yang asli kayak nyambung gitu. Karena kan di sana ternyata kayak amatir gitu, kayak kameranya gak berhenti gitu, gerak-gerak terus. Ah iya ya. Terus juga- Targetnya ya. Terus juga nggak nyambung lah kalau misalnya ngomong gitu. Dari situ ya itulah usahanya. Misalnya. Terus gua kan pernah lihat punyanya Fadil, Rizky Fadil itu. Dia udah berada di proses mengislamkan seseorang kan, pernah kan mengislamkan seseorang yang awalnya non-mus menjadi muslim kan. Nah, lu pengen nggak kayak gitu? Ya, kalau misalkan ada kesempatannya ya kan ibaratnya tuh kayak hidayah tuh nggak bakal tahu datang dari mana gitu. Iya, Hidayah itu datang betul. dari Allah, nggak tahu kapan datang. Iya, Ya, tugas kita cuma kayak ngasih berusaha tahu aja gitu. gitu aja. Mungkin kalau ada waktu mau banget ya kayaknya. Iya, kalau ada orang kan, kalau misalkan ada orang yang bilang mau masuk Islam tapi bilangnya ke kita, maka kita tanggung jawab buat Menuntunnya. mengajak kayak Mengajak, gitu. ya. Karena kalau misalkan udah ada keinginan seperti itu kan jangan ditunda-tunda gitu. Jangan sampai orang tersebut meninggal dalam keadaan yang belum muslim tapi dia Dia belum pengen sempat ya. masuk gitu, dan kita yang mendengarnya kan bakalan dapat kayak balasan juga gitu. Kenapa kita nggak ngingetin, kenapa kita nggak nyuruh cepat gitu. Itu juga tanggung jawab di akhirat nanti ya. Bagaimana kita sudah mengetahui tapi Cuek aja gitu. cuek aja ya, tidak mau menuntutnya. Tuh.
gitu sih. Apa yang lu seneng lah, apa yang lu seneng di Ome TV sehingga lu ingin, mungkin apa lu ingin bertahan di Ome TV ini, apakah ada konten lain yang masih belum lu buat? Kalau ditanya seneng sih nggak ada yang seneng, maksudnya semua hal itu pasti ada susahnya gitu, Iya. nggak seneng doang. Susah nyari konten 5 jam 7 jam belum tentu dapat, Paling berhari-hari. lama berapa jam? Paling lama minumnya dari jam 9 malam sampai jam Subuh subuh gitu. gitu. Perjuangan banget, jadi semua konten gak ada yang mudah ya Iya, ada yang mudah, gitu. ada Entah itu lika-likunya. entah itu apa di jalan juga gitu. Di jalan juga apalagi susah. Kalau lu tuh tipikal kan kalau di luar nih. Karena apa, si Alif ini baru pertama kali juga ngikutin gua tadi Iya. malam itu. Jadi tadi malam gua sempat di Weekend. Kota Malang gitu. Bagaimana menurut lu perdana jadi kameramen gua gitu? Excited sih sebenarnya. Cuma yang penting ini aja harus substansinya pede gitu. Iya, Pede. Gitu sih. Kalau menurut lu apa yang harus gua upgrade lah gitu. Maksudnya di proses yang kan gua masih pemula ini ya. Oke. Pemula untuk mengikuti kalian, untuk mengikuti juga amanah dari guru gua gitu dalam agama. Apa sih masukan dari lu untuk gua semakin ke depannya itu? Menurut gue sih yang penting sabar sama konsisten aja, karena gak mungkin satu konten itu bisa meledak kalau nggak konsisten gitu. Karena di awal juga pasti sepi gitu. Gue pun di awal juga sepi banget bahkan. Tapi proses mencari kalau misalkan udah sih namanya kayak udah rezekinya, takdirnya pasti bakalan naik dengan. Tapi dengan konsepnya udah bagus. Paling seiring berjalannya waktu ntar semakin rame, semakin di-upgrade kualitasnya gitu. Kalau dari pengambilan video misalkan. Iya. Tapi kalau buat sekarang mah jalanin aja dulu, yang penting konsisten, terus banyakin upload juga, terus sebarin di TikTok gitu, segala macem biar Iya. Di platform banyak, lainnya lah ya. lebih banyak engagementnya juga gitu. Kesan pertama lu jadi kameramen gua terus Nah, gua ngikutin gitu. Gue mah sebagai orang yang baik aja. Masya Allah, baru ketemu padahal. Gue ya Jadi udah seumur hidup. bantuin aja, tapi butuh yang dikamerain gue bantuin. Lu mau kamerain siapa nih, gue kamerain. Jadi Nggak by the ada way, masalah sih. ya jadi by the way gua di sini juga sendirian gitu. Jadi Alif ada di Malang, yaudah gitu kesempatan. Gua juga di Bondowoso, wah ini kesempatan nih. Jadi nggak akan terulang kembali karena Iya. mungkin sebentar lagi udah dia balik ke Jakarta lagi ya. Terus gue juga balik nanti malam gitu. Jadi ya udah manfaatin waktu sebaik-baiknya untuk bikin sesuatu yang memang harus dibuat gitu. Kelebihan dan kelemahan bagi kita seorang lebih Orang yang tepat menyisipkan. mencairkan, Ya, menyebarkan dikit-dikit tentang agama. menyisipkan ya. Ya, itu adakah kelebihan atau kekurangan yang memang harus diperhatikan? Paling kalau misalkan hal yang harus beda nih kalau diperhatikan Iya. sama kelebihan kekurangan beda tuh. Iya, di beda jalan hal. sama di Ome beda ya. Nggak, maksudnya dalam artian kayak kekurangan, kelebihan. Terus hal yang harus diperhatikan itu hal yang harus diperhatikan. Gitu. Jadi hal yang harus diperhatikan ya paling referensinya sih. Referensinya. Jangan kita ngomong banyak, katanya kita referensi dari yang sumbernya bukan Sumbernya, dari, iya. kan harus Jadi kayak hadis apa segala macam ya. harus diperhatiin gitu. Tapi kalau misalkan Jadi jangan kayak sembarangan aja ya. sembarangan. Kalau misalkan negatifnya paling kalau misalkan ada orang yang dengki gitu, dia pasti ngecibir lah, kayak ngehujat walaupun Sok-sokan, ya, segala dibilang macam. segala macam lah, cuma ya jangan didengerin aja, karena yang tahu isi hati orang tuh ya Allah doang, orang lain nggak bisa menilainya gitu, karena hati itu nggak bisa dibaca. Iya. Karena juga pada salah satu hadis juga ada inama a'malu binniyat. Karena sesuatu itu perbuatan dari niat. Gitu. Jadi niat hanya satu yang tahu, yaitu Allah gitu. Kita pun nggak tahu niatnya kita baik atau enggak, kadang-kadang niatnya kita terselubung, tapi dengan keadaan yang mungkin entah itu kena orang apa gitu, jadi jelek kan, ya kan, kita nggak tahu. Intinya terus memperbarui niat, Ya, lebih muhasabah diri. iya, lebih diniatin lagi gitu. Baju santai aja ya kita ngomongnya ya. Sampai aja sambil ngopi santai. Karena kita sebelumnya ini kita agak siangan karena dari tadi pagi kita udah mau bikin gitu, tapi dengan keadaan ya yang kalian tahu di story-nya Alif Deza juga tuh banyak kendala-kendala yang
nggak bisa untuk memungkinkan untuk kita buat gitu untuk Kita udah ke eksekusi, Batu, kita kalau dengan Batu dan nggak ada apa ya, nggak ada spot buat berhenti bikin video gitu. Jadi akhirnya kita jalan-jalan lah. Dapatlah di lokasi ini. Ya, alhamdulillah, karena sesuatu itu nggak mungkin jalan lancar juga. Pada akhirnya kan kita hanya berusaha, Allah yang mentargetkan. Betul. Terus lu buat maksudnya lu kan pernah nih ya di Umi TV ketemu anak-anak muda yang memang ingin berbuat baik, maksudnya ingin bermain dalam hal ibadah, tapi mereka di circle-nya mereka itu kurang memadai, kurang dengan niatnya mereka. Nah, itu motivasi lu apa untuk mereka? Kita motivasinya lain-lain. Jadi gue pernah ketemu orang Indonesia, dia orang Indonesia tapi tinggalnya di luar. Luar terus, negeri ya? Ya, lingkungan di luar negeri kan emang gak gitu. Terus ya itulah akibatnya kayak nggak sholat segala macam, terus nggak pokoknya udah lumayan jauh, terus ketemu lah Allah ya. terus ketemu, terus ya udah saling ngingetin aja gitu, karena mungkin dia bilang belum sempet terus ya kayak ditegur aja, bukan ditegur sih, kayak diingetin aja. Jadi kita nggak memaksakan dia harus bla 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 juga, nggak, biar ya, ibaratnya kayak datang sendiri kan, dia datang sendiri gitu. Dan akhirnya habis ngobrol itu ya itu selama ngobrol berapa menit? Lumayan panjang lah. Kadang gue kalau ngobrol sama orang itu bisa setengah jam mungkin tuh 20 menit, tapi lama itu ya. Tapi nggak, bahkan berjam-jam juga pernah ngobrol-ngobrol, cuma nggak semuanya diupload gitu. Hal-hal yang penting aja. Itu lu pernah dapat berapa ya kayak gitu? Maksudnya pengalaman seperti itu? Macem-macem, random, nggak bisa dipastiin. Bahkan banyak lupa juga. Lupa juga ya. Lupa juga. Banyak ya. Mungkin kalau untuk di jalan gue itu, kenapa gue juga bikin konten di sini? Karena gue ingat masa-masa kita dulu kan, mungkin di tahun anak-anak 90-an sampai 2003 lah masih ada lah ya. Mungkin masa-masa kita SD atau TK ya. Pasti kan setiap sore ya, meskipun keliaran main layangan atau main apa, pasti kan tadarus. Nah, istilah tadarus kan kayak semacam baca Quran bersama kan di musola atau masjid. Nah, itu tujuan gua juga bikin konten di sini dakwah Insight untuk mengingat-ingat kembali surat-surat yang mungkin lupa. Nah, itu kayak surat-surat Al-Kafirun, Al-Fil dan segala macamnya. Kalau Al-Ikhlas, An-Nas sama Al-Falaq kan sudah sering dibacakan lah ya dalam sholat. 3 cool, 3 cool. Jadi mungkin juga konsepnya gua juga bukan cuma sambung ayat. Jadi sambung membaca Al-Quran. Wah, itu. Terus membaca Al-Quran sama aja ayat. Kalau maksudnya sambung ayat dengan sambung ayat yang sulit gitu. Maksudnya di dalam Al-Quran gitu. Jadi gue sambil bawa Quran dan HP-nya gue pinjemin ke orang tersebut. Qurannya gitu. Iya, jadi kirain sambung ayat gitu. Sambung ayat mah yang gampang-gampang aja lah ya gitu. Karena memang mengingat-ingat. Karena gue juga liatnya inginnya bukan cuma sekalian healing, tetapi menikmati atau memberikan mereka sedikit pahala lah dengan tidak sengaja. Orang-orang random itu. Benar, bagus. Semoga niatnya rapi. Udah bagus niatnya rapi. Iya. Semoga dilancarin terus lah. Amin. Ome TV yang dulunya itu di bagian dakwah itu sepi, sekarang mungkin bukan cuma lu juga ya, tapi gue lihat gara-gara lu semua ngikutin gitu. Apa yang membuat itu menjadi meledak sampai sekarang? Mungkin dari segi pembawaannya gitu kan, dari segi nadanya juga kan itu dari orang bukan juga selawatan apa segala macam. Buat apa sih ya, buat suka ngedengerinnya gitu. Terus juga dari segi isi pembicaraannya, gua tuh berkonsep selalu bawa coba setiap video tuh isi pembicaraan yang baru gitu. Kadang kayak misalkan cuma nanya umur dan segala macam tuh gua cut-cutin, gak gua masukin gitu. Oh, secara pribadi ya. Iya. Karena kan udah setiap video ditanya terus, jadi maka takutnya bosan gitu kan orang. Kayak gua cari topik-topik yang baru gitu. Gitu sih. Walaupun memang gue tipikal yang malas ngobrol sebenarnya. Gitu. Jadi terpaksa kan, ya kan? Iya. Terpaksa harus jadi untuk mengulik-ulik lah ya, mengulik-ulik pertanyaan agar suasana ngobrolnya happy atau enak enak ngobrol ya. Kalau misalkan gue malas ngobrol dan ketemu diem-dieman malah bisa gue dapat konten gitu. Apalagi berjam-jam ya. Iya.
harus Dari jam 8 sampai subuh gitu. karena yang malesin tuh kayak gue cuma jadi wartawan doang, nanya doang tapi nggak ditanya balik. Itu ya paling yang paling males. Kalau di podcast ini kan gue narasumber, jadi lu yang nanya. Iya. Tapi kalau misalkan ngobrol kan ya harusnya ganti-gantian nanya. Ganti-gantian. Setidaknya kayak kalau gue nanya, lu tanya lagi, kalau lu gitu gimana gitu. Kalau yang kayak gitu tuh malesin banget dah lah, skip aja. Gak usah ajak ngomong. Berarti kebanyakan kayak gitu maksudnya kalau udah mentok gak ada pembicaraan, lu lanjutin apa udah keskip gitu? Ya udah pamitan. Pamitannya. Thank you buat udah ngobrol, bye-bye gitu. Nah, Tuh. terus ini sedikit saran untuk pendakwah yang masih belum muncul ya, kita lihat ya. Mungkin entah itu di seperti konten gua, dakwah instit, atau maksudnya konten lainnya yang berkaitan dengan dakwah juga gitu. Bagaimana lu menanggapi hal itu? Apakah mungkin kita bisa mengangkat dakwah ini bersama-sama dengan jalan yang berbeda-beda atau bagaimana? Kalau menurut gue tuh jadi ibaratnya sayang aja gitu, sayang waktunya. Misalkan ketika lu bisa melakukan sesuatu tapi buat menambah sesuatu juga buat lu di akhirat, kenapa enggak gitu. Iya. Saya jadi kayak biar sekalian aja gitu, sekalian gitu. Misalkan contoh deh gini, suka nyanyi lu, misalnya lu suka nyanyi gitu. Iya. Terus jadi gimana caranya biar lu nyanyi tapi lu suka nyanyi dan lu dapat sesuatu buat lu nanti di akhirat gitu. Iya, kan. Ya, nyanyi kalau Ada tabungannya juga ya, ya. jadi kayak sekaligus Sekaligus, jadi ya. nggak cuma dunia tapi sekaligus. Ya mikir-mikir aja sih manfaat kan apa yang bisa disediakan gitu. Iya, iya. Dari apa yang kita sukain. Jadi gitu. Seperti yang udah dibilang sih, Iya, kecil udah apapun yang dilakukan kan pasti ada balasannya. dibilang. Nah, kalau lu terinspirasi dari siapa gitu bikin konten kayak gitu? Konten tentang dakwah inilah ya. Mohon maaf, ini gua sebelumnya sempat break gitu. Jadi gua ceritain aja lah ya. Jadi sebelumnya gua emang seperti Alif DZ, seperti Piras kalau kalian tahu, bahas viral dan segala macam. Itu gua dari tahun 2020 pas Covid. Nah, pas Covid pas gua dipulangkan dari kuliah karena emang online ya. Covid. Online. Jadi belajar di rumah selama kurang lebih 1 semester 6 bulan, lumayan lama itu kan. Oke. Karena gue bosen nih gitu, dan juga gue aslinya udah nge-YouTube dari tahun 2016 akhir gitu. Namun karena gue stuck gitu-gitu aja, walaupun emang subscriber gue naik mungkin drastis ya, tapi dengan konten yang begitu gue berpikir pas aku break itu 3 bulan itu, ini kalau gue terusin apa yang gue mau bawa di akhirat gitu. Gitu. Gue sebelum itu sebelum masuk di majelis ilmu juga sempat berpikir seperti itu, karena pas kebetulan masuk di majelis ilmu juga mendapat arahan juga dari guru gue, mendapat motivasi dan saran agar mungkin dihapus juga gitu. Maksudnya ya nggak baik lah, masa orang udah di majelis ilmu masa bahas gituan gitu. Nggak salah sih, tapi eman aja untuk di akhirat gitu. Intinya gue berpikir, oh iya dah gitu. Aslinya gue udah maksudnya channel gue ini udah di-monet gitu. Udah dapat bayaran alhamdulillah, tapi ya kalau gue terus-terusan gini maksudnya nggak afdol gitu, nggak ridho lah itu untuk digunakan keperluan lainnya gitu. Takut ada hal-hal yang memang tidak Allah sukai. Ya betul. Jadinya ya udah gue niat hapus. Jadi makanya banyak yang bertanya follower gue, orang-orang terlihat pula, kenapa Vi kok konten lu dihapus semua? Ya itu alasannya, karena ingin merubah konten yang memang ingin gua bawa untuk pertanggungjawaban di akhirat. Oke. Jadinya takut amal gua nih takut gak cukup gitu untuk dibawa ke akhirat. Jadinya udah gua hapus lah gitu. Gak apa-apa lah, misalnya nanti ada rezeki Allah kasih cepat atau lambat gitu. Dengan cara pandang seperti itu, gue nggak mikirin adsense lagi, gue fokus konten, gue fokus mensiarkan Islam, entah itu pada anak kecil, karena SD maupun remaja, maupun orang tua juga gitu. Tapi orang tua juga belum ada target sih gitu. Jadi cuma paling mentok sekarang, paling umurnya paling tinggi, paling tua itu di anak kuliahan. Dan gue terinspirasi ini dari ayah Ibrahim, tahu kan? Nah,
Kenapa gue terinspirasi dari Ayah Ibrahim ini? Karena gue sebelumnya juga pernah main di Omi TV, tapi karena dengan status internet yang lumayan agak nyindat atau nge-lag, jadinya ya kurang pas gitulah. Gitu. Jadinya udahlah, maksudnya gue gunain apa yang alat gue punya untuk ya kalau bisa ya kenapa nggak dakwah di jalan aja gitu. Karena di Omi TV juga ada Alif, ada Fadil, dan teman-teman yang lainnya juga. Karena bagaimanapun kita untuk dakwah itu nggak cuma dalam satu profesi aja, dalam satu tempat aja. Dimanapun dan kapanpun itu kita bisa men-sharekan atau men-sharingkan tentang ilmu Islam dan akhirat. Ya dengan contohnya sambung ayat, sambung salawatan, terus salawat, sampai mungkin ada yang request. Nah yang request itu dapat pahala juga itu. Iya. Jadi pengennya apa gitu kita lakuin. Menambah gitu. Ya. Dan ini juga maksudnya salah satu challenge bagi gua. Karena juga gua kan baru masuk di majelis juga. Kayak setahun sih, bulan Juli kemarin ini. Jadinya gue terjun langsung di sini di dakwah street ini agak-agak susah sih. Karena perlu ilmu juga gitu. Iya, betul. Terutama lu juga kan, perlu ilmu juga semuanya. Kan iya, semuanya. Apalagi ilmu tuh gede, luas. Kita kalau kita Apa, kalau misalnya kita gitu. Bergaul sama orang yang berilmu, pasti kita paling bego gitu. Iya, bener. Jadi ya gitu deh. Luas. Jadi itu alasan gue kenapa konten gue dihapus, kenapa gue berubah total, mungkin bisa sambung ayat, dan mungkin nextnya akan lebih optimal lagi. Gue yang ingin gue target ini salawatan rame-rame tempat umum gue itu kan. Tantangannya juga gede. Iya, itu juga perlu ide yang mungkin konsep yang lebih matang lagi, dan juga ingin gak cuma pendakwah di jalan kayak lu, Fadil, gue aja itu kan mungkin konsep yang bagus itu ya itu. Jadi itu konsep yang mungkin sementara ini konsep terbesar yang ingin gue buat. Mimpi lu gitu. Ya, mimpi gue sendiri. Keren sih. Semoga bisa terwujud. Amin. Di tahun 2023 ini. Masya Allah, siap. Dan kalau lu sendiri terjun di OME sebagai pendakwah muda yang mungkin bukan disebut ustaz ya, iya pendakwah. Gue nggak mau disebut ustaz. Iya ustaz ya, karena karena juga ilmu belum kita pantas sih, belum pantas banget gitu. Tapi kadang ada orang yang bilang kayak gitu kan, yang bikin kayak, jangan dong dia bilang gitu. Karena nggak pantas merasa ya. Karena saat itu kayaknya ada gelarnya, gitu. Sedangkan kita tidak ada. Iya, kita cuma orang yang menyisipkan aja gitu. Yang suka men-sharingkan tentang agama. Yang share-sharein aja. Ya itu tadi, maksudnya lu terinspirasi dari siapa itu? Dulu kalau dari segi konsep omenya, gue ngeliat apa yang lagi sedang rame saat ini. Kalau misalkan ngelihat dari segi sholawatnya itu Gus Aldi waktu itu. Oh, Gus Aldi ya. Iya, waktu itu. Berarti yang karena gue suka sholawat di mobil itu ya. Dulu gue suka nontonin dia tuh. Gus Aldi. Iya. Gitu teman-teman. Berarti cuma dari satu orang ya? Berarti Satu orang ya? sih. Kan dulu belum tahu Ayah Ibrahim kayak lu gitu. Oh sekarang iya. Kalau sekarang bahkan udah saling kenal kayak Kenal. follow-followan sama Ayah juga gitu. Sama Kang Ayah juga. Kang Ayah yang mana itu? Ayah Oh, kayak itu. Bandung, orang Bandung kan Kang. Oh iya, Kang Ayah. Gitu deh. Baik, mungkin itu dulu podcast sering-sering dikit lah, sering-sering nggak terlalu dalam ini, sering-sering dikit tentang kegiatan kita, kegiatan yang kita geluti di media sosial. Karena sebagaimana kita kalau diketahui agama tapi kita tidak mensiarkannya tuh merugi banget ya, emang banget. Gue baru tau kata eman dari sini loh. Kayak gue dari dulu tuh kayak apa sih eman artinya gitu. Oh. Terus Emang kayak- nggak? Oh, emang nggak tahu kata emang di sana. ya ada kata orang Jawa artinya Sayang. sayang gitu, Iya, emang sangat disayangkan. sangat disayangkan. Unfortunately ya. Oh, yes, Masya Allah. Wah, bahasa Inggrisnya kita tes ya kayaknya ya. Itu cuma tahu sih gitu. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini karena ini juga mungkin sudah terlalu lama, kayaknya sudah 30 menit lebih kayaknya ya. Iya. Dan terima kasih telah menonton video kali ini. Terima kasih untuk Alif DZ. Ya. Semoga Thank you. sama-sama sukses ke depannya. Amin. Semoga bisa menjadi buat project yang lebih
besar lagi, yang lebih konsisten lagi dengan teman-teman pendakwah lainnya. Semoga 1 juta tahun ini. Oke. Gimana? 1 juta. Oh, masya Allah, iya. Gue Karena gak ada yang mungkin bagi Allah kan. nanggung niatnya kan tahun kemarin, tapi Oh, nggak kesampean. targetnya ya? Iya, target ya, tapi kan. Semoga tahun ini. Doa lu buat gue apa? Iya, gue mah melihat dari segi semangatnya Raffi tuh ya, keren, semangatnya tuh bagus, maksudnya sangat semangat yang membara-bara gitu. Jadi ya gue doain semoga apa yang dia keluarin saat ini gitu, apa yang dia usahakan saat ini tuh bakalan balik ke dirinya nanti gitu, hasilnya tuh bakalan nyata nantinya gitu. Bismillah. Cuma itu sih harapan gue mah, karena ya itulah pokoknya. Untuk mungkin kalau biar bisa bermanfaat juga lah ya. Ya gitu, betul. Karena mungkin sudah masuk asar ya, mungkin sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Dan mungkin bila ada kekurangan di dalam podcast Sidak ini, sharing ilmu dunia akhirat bersama Perdana, bersama Alif DZ. Itu ya, terima kasih sudah menonton video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, komen, dan share ya gitu. Monggo silakan promosi. Kalau mau follow gue di bawah ada. Belum ada, oke. Kalau di bawah nih minuman. Oh, di bawah. Ya mungkin kalau kalian menonton Ome TV dalam dakwah di Ome TV, silakan pergi ke mengunjungi channelnya Alif DZ. Lu punya satu channel atau channel lain ada? Banyak tapi ya satu aja lah. Itu aja ya utamanya ya. Alif Utama DZ. aja. Sampai jumpa di podcast Sidak selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.